Six hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Pada video kali ini, kita akan mengupas sesuatu yang sangat menarik mengenai bunyi dalam bahasa. Nah, apa sih yang akan kita ulas? Jadi kalau kalian pengen tahu, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir, karena penjelasannya akan sangat seru dan sangat bermanfaat banget buat kalian. Jadi, mari kita simak materi berikut ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bunyi nasal dan bunyi oral. Dalam kajian kebahasaan, khususnya dalam bidang fonologi, bunyi bahasa diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek artikulasinya. Nah, salah satunya adalah jalur keluarnya udara saat bunyi dihasilkan. Dari segi ini, bunyi bahasa dibedakan menjadi bunyi oral dan bunyi nasal. Nah, dari bunyi oral dan bunyi nasal ini memiliki perbedaan yang utama antara keduanya, yang terletak pada apakah udara yang keluar melalui rongga mulut atau malah melalui rongga hidung. Nah, pemahaman yang mendalam ini mengenai bunyi oral dan nasal sangat penting untuk menganalisis struktur fonemik suatu bahasa serta memahami bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat berperan dalam membentuk makna dan kata. Yang pertama yaitu bunyi oral. Bunyi oral yaitu bunyi yang dihasilkan ketika udara dari paru-paru hanya keluar melalui rongga mulut. Hal ini terjadi karena langit naik lunak atau velum dan ujung anak tekak atau uvula dinaikkan sehingga dapat menutup jalur ke rongga hidung, sehingga udara tidak dapat keluar melalui hidung. Dengan demikian, jalur udara terbatas pada mulut saja. Dalam bahasa Indonesia, hampir semua vokal termasuk dalam kategori bunyi oral seperti A, I, U, E, dan O. Selain itu, sebagian besar konsonan juga merupakan bunyi oral, contohnya seperti P, B, T, D, K, G, S, L, dan R. Misalnya pada kata padi dan kaki, yang mengandung bunyi oral yang dihasilkan dengan jalur udara hanya melalui mulut. Proses artikulasi bunyi oral ini memungkinkan terbentuknya berbagai variasi bunyi yang menjadi ciri khas dari suatu bahasa. Nah, hal ini sebaliknya dengan bunyi nasal atau yang sering disebut bunyi sengau. Karena bunyi nasal dihasilkan dengan cara menurunkan langit-langit lunak sehingga jalur udara melalui rongga hidung terbuka, dan pada saat yang sama jalur udara keluar melalui mulut itu ditutup sehingga udara dari paru-paru dialihkan melalui ke hidung. Nah, bunyi nasal ini biasanya berupa konsonan seperti M, N, dan Eng yang ditemukan dalam bahasa Indonesia. Contoh katanya yaitu makan, nasi, dan tang. Dan dalam beberapa bahasa lain seperti bahasa Aceh dan Perancis. Dan terdapat juga vokal nasal, yaitu vokal yang dihasilkan dengan udara keluar melalui mulut dan hidung secara bersamaan. Meskipun dalam bahasa Indonesia vokal nasal itu tidak muncul sebagai fonem tersendiri. Nah, dari segi anatominya, perbedaan bunyi oral dan bunyi nasal sangat dipengaruhi oleh posisi velum. Pada bunyi oral, velum dinaikkan rapat sehingga dapat menutup rongga hidung. Sedangkan pada bunyi nasal, velum itu diturunkan sehingga dapat membuka ke jalur hidung. Posisi ini memungkinkan udara keluar melalui jalur yang berbeda dan menghasilkan kualitas bunyi yang berbeda pula.
Fenomena ini dapat diuji secara sederhana dengan menutup hidung saat mengucap bunyi nasal seperti M atau N. Bunyi akan terhambat dan terasa berbeda, sedangkan pada bunyi oral seperti A dan K tetap dapat diucapkan tanpa adanya hambatan. Nah, dalam kajian kebahasaan sendiri, pengelompokan bunyi oral dan bunyi nasal memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek. Yang pertama dalam analisis fonemik. Nah, perbedaan ini membantu menentukan fonem mana yang berfungsi sehingga dapat membedakan makna dalam suatu bahasa. Misalnya seperti perbedaan antara kata makan yang mengandung bunyi nasal pada huruf M dan N dan pakan yang mengandung bunyi oral pada huruf P yang dapat menunjukkan bagaimana bunyi nasal dan bunyi oral dapat mempengaruhi makna. Yang kedua, dalam proses fonologisnya seperti asimilasi nasal, bunyi nasal dapat mempengaruhi bunyi konsonan di sekitarnya sehingga dapat terjadi perubahan bunyi yang sistematis. Dan yang terakhir, pengenalan bunyi oral dan nasal penting dalam pembelajaran bahasa dan pelatihan pelafalan, terutama bagi penutur asing yang harus memahami perbedaan artikulasi ini agar dapat berbicara dengan benar dan alami. Nah, jika kita membahas lebih jauh lagi mengenai kajian tentang bunyi oral dan bunyi nasal, juga dapat membantu kita dalam menambah wawasan tentang variasi dialektal dan bahasa-bahasa di dunia. Karena beberapa bahasa memiliki sistem nasal yang lebih kompleks dengan vokal nasal dan konsonan nasal yang lebih beragam lagi. Nah, sementara bahasa lain mungkin hanya memiliki bunyi oral. Nah, hal ini tuh menunjukkan betapa beragamnya cara manusia dalam menggunakan alat ucap untuk menghasilkan bunyi yang lebih bermakna lagi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bunyi oral dan bunyi nasal tidak hanya menjadi landasan dalam fonologi aja, tetapi juga sangat relevan dalam studi linguistik komparatif, pembelajaran bahasa, serta juga penelitian tentang perkembangan bahasa dan gangguan bicara. Nah, secara keseluruhan, bunyi oral dan bunyi nasal merupakan dua kategori bunyi dasar yang membedakan jalur keluarnya udara dalam produksi bunyi bahasa. Bunyi oral dihasilkan dengan udara yang keluar hanya melalui mulut karena langit-langit lunak menutup rongga hidung. Sedangkan bunyi nasal dihasilkan dengan udara yang keluar melalui hidung karena langit-langit lunak diturunkan sehingga dapat membuka jalur hidung. Contoh bunyi oral dalam bahasa Indonesia meliputi huruf vokal seperti A, I, U, dan konsonan seperti P, T, dan K. Sedangkan contoh bunyi nasal adalah konsonan M, N, dan Eng. Dan pemahaman tentang kedua jenis bunyi ini menjadi sangat penting dalam kajian kebahasaan untuk dapat menganalisis struktur fonologis bahasa, memahami proses fonologis, serta dalam pengajaran dan penelitian linguistik secara luas. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap mengenai bunyi nasal dan bunyi oral. Semoga materi yang aku bawain ini bisa membantu kalian lebih paham dan semakin semangat untuk belajar. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Aku pasti akan baca dan jawab secepatnya dan sebisa aku. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa terbantu, dan subscribe channel ini untuk bisa nonton video selanjutnya dan gak ketinggalan video-video aku yang menarik lainnya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. What's been on my mind? I wanna be ooh,
ah, ah.